Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini kita ada di vlog bahasa Inggris. Dan saya Usha Penasana, NIM 20041072060. Sini di vlog bahasa Inggris kali ini, saya akan menjelaskan expressing opinion. Let's enjoy. Oke, jadi yang akan kita pelajari di expressing opinion ini, itu ada what does expressing an opinion mean, asking and giving opinion, how to asking and giving opinion. Jadi kita mulai dulu dari what does expressing an opinion mean. Jadi apa sih artinya expressing opinion itu? Expressing opinion is the sentence you will say when you express an idea or feeling, or express yourself to show that you think or you feel. Jadi, expressing opinion ini bisa diartikan kalau sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan sebuah pendapat. Kemudian expression atau ekspresi adalah bentuk kalimat yang berisi tema-tema tertentu yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian tema expression itu ada banyak, di antaranya ada giving opinion atau menyampaikan pendapat, ada asking opinion atau asking question, yaitu bertanya. Kemudian ada giving direction atau memberi petunjuk, kemudian expressions of thanking, terima kasih, expression of offers, menawarkan, dan lain sebagainya. Kemudian asking and giving opinion. Giving opinion is an expression when you show that what you think or feel. Kemudian ada asking and giving opinion. Giving opinion is an expression when you show what you think or feel. Jadi, giving opinion itu ketika kamu ingin menyatakan apa yang kamu pikirkan tentang sesuatu hal atau yang kamu rasakan tentang sesuatu hal. Kemudian ada asking opinion is an expression when you ask someone or everyone so what he, she, they think or feel. Jadi, kalau asking opinion itu kalian meminta pendapat kepada orang lain atau kepada banyak orang tentang sesuatu hal. Mengungkapkan pendapat adalah sebuah ekspresi ketika kita menyampaikan sesuatu, sedangkan bertanya adalah ekspresi ketika kita ingin mendapatkan feedback tentang sesuatu. Dalam mengungkapkan pendapat ini biasanya menggunakan paksa atau phrase. Kemudian ada kalimat-kalimat yang biasanya digunakan dalam asking and giving opinion. Yang pertama di asking opinion ada what's your idea? What are you told on all of this? Then ada how do you feel about that? And then do you have anything to say about this? What do you think? Do you agree? What do you say? How about you? Kemudian ada di giving opinion, yaitu saat kita ingin menyatakan pendapat kita, kita bisa pakai kalimat in my opinion, to my mind, in my view or my point of view, to my way of thinking, I will say what I think, to me, if you ask me, I tell you what I think. Jadi misal ada yang bertanya kepada kamu, what do you think about BTS? Atau apa yang kamu pikirkan sih tentang BTS? Dan kamu menjawab, in my opinion, BTS is a beautiful boy group atau yang lainnya. Jadi bisa menggunakan in my opinion, to my mind, I will say, seperti itu. Selain asking dan giving opinion tersebut, kita juga ada agreement and disagreement. Jadi pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap pendapat orang lain atau tentang pernyataan orang lain. Jadi kalau agreement itu ada beberapa kalimat seperti I agree with you, I could not agree with you more, that's true atau that's right, no, that's for sure.
Ada lagi, you're absolutely right. Absolutely. That's exactly how I feel. Exactly. I have to side. Jadi I have to side siapa. Misal kamu setuju sama siapa. Tuh. Neither itu untuk pernyataan negatif yang kamu setujui. Jadi misal ada temanmu menyampaikan pendapatnya bahwa dia tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan orang lain. Kemudian kamu bilang, neither. Tuh. Berarti kamu setuju sekali dengan pernyataan teman tersebut. Tapi pernyataan itu adalah pernyataan negatif atau tidak menyetujui. Kemudian, I was just going to say that. Jadi, aku baru aja mau ngomong gitu. Kemudian ada lagi, you have point here. Jadi, kamu benar banget. Kemudian ada lagi disagreement. Ada kalimat, I disagree with you. I don't think so. Aku nggak setuju sama pernyataan kamu. Kamu nggak berpikirkan demikian. No way. Itu kayak enggak. I beg to differ. I would say the exact opposite. Jadi aku mau bilang yang berbeda dari itu atau perlawanannya. Not necessarily. Yeah, that's not always true. Itu nggak selalu benar. That's not always the case. No, I'm not so sure about that. Jadi kamu tuh nggak yakin tentang pernyataannya dia. Dan ada I take your point. Kayak, oh ya, gue tandain dulu kayak gini. Tuh, I think you are totally mistake. Kemudian unacceptable dan lain sebagainya. Jadi agreement dan disagreement itu banyak sekali ya. Pernyataannya ini hanya beberapa. Kemudian kita bisa cari-cari lagi, searching lagi, dan kalau ada yang tahu mungkin bisa berkomentar. Kemudian phrase atau frasa. Phrase adalah kalimat yang terdiri dari beberapa gabungan kata yang memiliki makna tertentu dan tidak memiliki subjek, verb, dan objek. Maksudnya tidak memiliki itu mungkin hanya memiliki subjek saja, memiliki verb saja, atau memiliki objek saja. Jadi ada beberapa jenis phrase yang kita gunakan seperti phrase verb, yaitu kata kerja yang digabungkan dengan elemen lain. Ada juga noun phrase, ada juga gerund phrase. Jadi sebenarnya phrase ini sangat banyak, tapi saya hanya menyebutkan 3. Kalian bisa menambahi di kolom komentar atau mencari searching di Google atau YouTube karena materi itu sudah banyak sekali. Dan selanjutnya ada contoh phrase khusus untuk, ya bukan khusus, maksudnya yang biasa digunakan untuk giving opinion. Ada personally, if you don't mean saying, as far as I'm concerned, kalau sejauh aku memandang. Frankly, nah frankly ini jujur saja gitu ya, maksudnya jujur saja sama aja dengan if you want my honest, cuma frankly ini lebih belak-belakan, lebih terbuka dan kayak non-formal. Kemudian in my opinion, ini yang udah sering banget kita dengar, in my opinion. Dan to my mind, if you ask me, to my way of thinking, ini sama aja kayak di giving opinion biasanya. Do you know what I think? Juga termasuk phrase untuk opinion. Dan according to itu kayak kamu memandang pendapat orang lain dulu. Jadi kayak kamu menyetujui pendapat orang lain, terus yang seperti kata dia, saya juga berpendapat begini. Tuh. Kemudian selanjutnya ada gimana sih caranya untuk asking and giving opinion. Jadi kalau mau bertanya, kalau di formal itu kita pastinya ada angkat tangan, kemudian memperkenalkan nama, terus bertanya. Kemudian kalau kita akan membahas yang informal atau non-formal, kita bertanya, tanya aja biasa. Seperti ini ya.
Jadi kita akan berbicara tentang contoh asking and giving opinion. Asking itu bertanya, giving itu memberi pendapat. Tapi tidak selamanya kita ditanya dulu baru kita berpendapat. Bisa saja kita berpendapat terlebih dahulu, baru orang lain, baru kita menanyakan kepada orang lain gimana pendapatnya, apa pendapatnya berbeda atau sama. Cuma di sini saya hanya memberikan contoh-contoh yang simpel saja. Seperti how do you feel about this song? Misalnya, jadi case-nya gini, kita lagi dengerin musik, mungkin musik K-pop atau musik dangdut atau musik apapun, dan kita tanya, gimana sih perasaan kamu tentang lagu ini? Kok kamu mau dengerin sih? How do you feel about this song? Kemudian jawabnya, I would say that song is perfectly relaxing and I recommend. Jadi di sini ada how do you feel? Itu adalah kalimat untuk menyatakan asking opinion. Kemudian ada I would say that song is perfectly. Itu menyatakan bahwa I would say itu menyatakan bahwa kita berpendapat. Then this text is a breeze for me. How about you? Unacceptable. Personally, I think this text is too hard. Jadi ada orang yang bertanya ke kita, yaitu berpikir kalau soalnya itu sangat mudah. It's a breeze for me. Jadi dia berpendapat kalau soalnya mudah banget buat dia. Kemudian tanya how about you itu kayak bertanya tentang pendapat kita. Kemudian kita nggak setuju, unacceptable. Nggak setuju. Karena personally itu menurut diri saya sendiri, I think this text is too hard. Jadi buat saya pribadi, aku pikir ini tuh sangat sulit soalnya. Dan ada lagi, do you have anything to say about Layangan Putus? Jadi, mungkin mereka lagi nonton film Layangan Putus, jadi do you have anything to say about? Itu termasuk dalam asking opinion. Then in my point of view, this movie is very complicated. Jadi di dalam pemikiran saya, film ini sangat-sangat complicated atau rumit. Kemudian, what do you think about my exam result? Result. Kemudian ada, what do you think about my exam result? As far as I'm concerned, atau sejauh aku memandang, khusus study hard past examination. Kamu harus belajar lebih giat lagi untuk lulus examination. Jadi, mungkin nilainya jelek ya, jadi harus belajar lagi. And what are your thoughts on all of this idea? According to Miss Lisa, it's challenging moment for me. Jadi mungkin ini sedang rapat, tesnya. Kemudian ada salah satu anggota ya yang memberikan ide tentang sesuatu. Kemudian tadi Miss Lisa sudah menyampaikan pendapatnya tentang ide dia. Kemudian tapi si pemilik ide ini tidak puas dengan jawaban dari Miss Lisa. Akhirnya dia juga bertanya kepada kamu, kemudian kamu menjawab berdasarkan pendapat Miss Lisa. Saya juga berpendapat demikian, seperti itu. Dan kita masuk ke conversation. Tapi karena saya sendiri di sini, jadi conversation ini saya akan lakukan sendiri. Conversation yang saya buat ini ada tiga tokoh ya, Lisa, Kamila, dan juga Bayu. Sini case-nya mereka sedang membahas tentang peraturan baru di universitas mereka. Kemudian, okay, let's enjoy video. Hello guys, have you heard about the new rule in our university? Yeah, it's complicated. What do you think about that, guys? Personally, I think that must attend Zoom meeting in our courses is too burdensome.
especially for employees. That's exactly how I feel. I cannot divide my time. I don't think so. Attend Zoom meeting in all courses can improve our understanding of materials. Yeah, I take your point, Kania, but it's still burdensome for me. Me neither. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you and enjoy your day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.